Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Oktavia dengan NIM 21211774. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang sujud syukur. Secara bahasa, syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu as-syukru, bermakna berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, sujud syukur yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari musibah. Nah, sujud syukur ini mempunyai dasar sujud syukur. Dasar sujud syukur ini yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya dari Abu Bakar bin Abdul Aziz dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila terdapat perkara-perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kandungan dari hadis tersebut dapat kita ambil. Yang pertama, Rasulullah segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan nikmat dan kabar yang menggembirakan. Yang kedua, bersujud syukur merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama yaitu kita mendapatkan kenikmatan atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang secara tiba-tiba. Yang kedua, kita mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpa kita. Nah, sujud syukur ada mempunyai syarat. Syarat yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur ini terdapat 6. Yang pertama yaitu kita niat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, duduk sesudah sujud. Yang kelima, salam. Yang keenam, tertib. Nah, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur, yaitu niat dalam hati apabila dilafalkan, hukumnya sunnah. Mengucapkan yaitu nawaitu sujuda syukri sunnatullahi ta'ala. Yang kelima yaitu duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang keenam, salam sesudah sujud syukur. Selanjutnya yaitu hikmah dari sujud syukur. Nah, hikmah dari sujud syukur ini yang pertama akan terhindar dari sifat takabur atau sombong dan kufur nikmat. Perilaku tidak mengakui Allah sebagai pemberi rezeki dan perilaku menyombongkan yang berlebih-lebihan. Itu dimaksud dengan kufur nikmat atau takabur. Kita tuh terhindar dari kufur nikmat dan takabur. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin terkait anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksaannya. Orang yang bersyukur akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah, dan sebagai ucapan syukur kita akan terhindar dari siksaan-siksaan neraka. Yang keempat yaitu sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada sujud sahwi. Nah, secara bahasa sujud sahwi yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saha yasuhawan, yang bermakna lupa terhadap sesuatu, lalai darinya. Nah, menurut istilah, sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat atau ragu-ragu di dalam sholatnya.
Nah, dasar dari sujud sahwi ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya dari Abdurrahman Al-Raj bahwa Ibnu Buhainah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW ketika sholat zuhur beliau berdiri pada rakaat kedua karena lupa duduk. Selesai sholat dan akan beliau sujud sahwi 2 kali kemudian baru salam. Nah, sebab-sebab sujud sahwi yaitu ketika kita kelebihan atau kekurangan dari salah satu rukun sholat seperti rakaat, ruku, sujud. Yang kedua yaitu jumlah sholat yang telah dilaksanakan. Nah, yang ketiga misalnya ragu, kita tuh telah melaksanakan sholat zuhur. Apakah kita udah rakaat ketiga atau masih rakaat kedua? Kita ragu dan tidak yakin dalam rakaat sholat tersebut, maka di situ kita harus sujud sahwi. Yang ketiga yaitu lupa melaksanakan tasyahud awal. Yang keempat lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Tata cara sujud sahwi. Yang pertama yaitu dalam sholat munfarid atau kita sholat sendiri-sendiri, setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud lagi dengan membaca yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, kemudian duduk bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Yang selanjutnya duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat berjamaah yang pertama yaitu ketika imam bersujud sahwi, maka makmum masbuk dan makmum muafik bersujud sesuai sujud imam. Jika makmum tidak mengikuti maka sholatnya batal jika memang mengetahui dan sengaja. Nah, adapun makmum masbuk tetap disunahkan mengulangi sujudnya pada akhir sholat. Yang kedua yaitu namun ketika imam tidak bersujud sahwi, baik karena tidak menyadari bahwa ia salah maupun lupa bersujud sahwi, maka makmum tidak boleh serta-merta sujud sendirian setelah imam salam. Menurut sebagian ulama, sujud salam dengan jeda tidak terlalu lama, maka makmum mengingatkan imam bahwa ia telah melupakan sesuatu dan harus bersujud sahwi. Jika imam menyadari kesalahannya dan bersujud sahwi, maka harus mengikuti imam melaksanakan sujud sahwi. Tetapi jika imam tidak bersujud sahwi, baik disengaja atau lupa, meskipun sudah diingatkan, maka makmum bersujud sahwi menyempurnakan kekurangan dalam sholatnya tersebut. Nah, waktu pelaksanaan sujud sahwi itu yang pertama yaitu sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, itu tuh lupa sebelum salam itu yaitu ketika kita lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan taringan sebelum salam seperti membaca doa kunut bagi yang menganutnya, membaca tasyahud awal. Terus ragu terhadap hitungan jumlah rakaat yang sedang dikerjakan, dan musalli orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah salat. Yang kedua yaitu sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam. Nah, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam ini yang pertama yaitu terdapat penambahan jumlahan rakaat salat. Yang kedua terdapat penambahan gerakan pada salat. Yang ketiga ragu dan biasa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Terus kita masuk kepada hikmah sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi yang pertama yaitu kita terhindar dari sifat takabur dan angkuh. Nah, manusia tidak boleh berperilaku sombong atau takabur atau angkuh karena manusia adalah makhluk yang mempunyai salah satu lupa yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah, khilaf dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca istighfar. Nah, yang kedua itu menyempurnakan sholat. Merasa ragu-ragu atau lupa dalam mengerjakan rakaat atau rukun sholat, maka adanya sujud sahwi. Umat Islam dapat menyempurnakan sholat sesuai dengan ketentuan syariat.
Nah, baiklah, kita lanjut kepada sujud tilawah. Sujud tilawah menurut bahasa tilawah dari kata talayatlu tilawatan. Nah, bermakna bacaan. Nah, menurut istilah, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat. Nah, sebab-sebab sujud tilawah itu membaca ayat-ayat sajadah, mendengarkan ayat-ayat sajadah, makmum sholat pada imam yang membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu ada 15. Yang pertama yaitu surat Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'du ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj ayat 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, Asy-Sajdah ayat 15, As-Sadd ayat 24, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, Al-Alaq ayat 19. Nah, dan sujud tilawah ini mempunyai syarat dan rukun. Nah, syarat dari sujud tilawah yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah, rukun sujud tilawah yang pertama itu niat di dalam hati, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk sesudah sujud, yaitu terus salam dan tertib. Tata cara sujud tilawah. Nah, tata cara sujud tilawah yang pertama yaitu dilaksanakan di dalam sholat. Jika posisi sebagai makmum dan mendengarkan imam membaca ayat sajadah, maka apabila imam melakukan sujud tilawah, dia harus melaksanakan sujud tilawah mengikuti imam. Namun, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka dia tidak boleh melakukan sujud tilawah. Tata caranya mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Yang kedua, melakukan sujud tilawah 1 kali dengan membaca doa, yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bassarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, selanjutnya itu langsung berdiri dengan sujud tanpa duduk, istirahat terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat tanpa mengangkat kedua tangan dan melanjutkan sholat. Nah, ketika kita melakukannya di luar sholat, kita yaitu berdiri menghadap kiblat, niat sujud tilawah. Nah, niat sujud tilawah ini yaitu nawaitu sujudat tilawatin sunatan lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk bangkit dari sujud kemudian salam. Namun jika tidak sempat atau tidak bisa melakukan sujud tilawah karena ada halangan tertentu, maka disunahkan membacakan zikir pengganti sujud tilawah berupa bacaan tasbih sebanyak 4 kali. Kita masuk kepada hikmah sujud tilawah. Yang pertama yaitu kita dijauhkan dari godaan. Kita tuh terjauh dari godaan syaitan. Iblis menolak untuk perintah bersujud sehingga kita seorang muslim melakukan sujud tilawah. Syaitan pun akan menangis karena telah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Sujud tilawah merupakan salah satu ibadah yang dilakukan atau yang diperintahkan kepada setiap muslim. Bersujud merupakan salah satu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim bersujud ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat as-sajadah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sekian materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.